Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Qala al-musannif wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Masih pembahasan lanjutan dari pembahasan sebelumnya, yaitu syarat-syarat wudu. Kemarin syarat wudu yang pertama adalah Islam, kemudian yang kedua adalah tamyiz, kemudian yang ketiga adalah bersih dari haid dan nifas, kemudian syarat yang keempat adalah bersih dari perkara yang bisa mencegah sampainya air ke kulit. Kemudian syaratnya juga pada anggota yang dibasuh ketika berwudu itu atau yang diusap itu tidak ada yang merubah kemutlakan air. Seperti di badan kita misalnya ada tinta atau sabun. Terus kemudian syarat wudu yang selanjutnya adalah mengerti akan kefarduan wudu tersebut yang dia lakuin. Jadi dia harus mengetahui bahwasanya wudunya itu adalah fardu. Kemudian yang ketujuh, di sini yang ketujuh baris yang atas ya, langsung aja pada baris yang atas tuh. Alaya takida fardan min furudi sunnatun. Dia tidak meyakini yaitu bahwa salah satu dari fardunya wudu sunnatun, yaitu hukumnya sunnah. Wa fi halatun, ya dalam hal ini terdapat beberapa keadaan. Ya, artinya dia tidak meyakini fardu wudu itu, misal kayak ngebasuh tangan kan fardu tuh. Nah, dia meyakini itu sunnah hukumnya. Cuma di sini ada keadaan atau penjelasan yang lebih rincinya ya di sini. Taratan ya'taqidu anna kulla af'alil wudu furudun. Ya, terkadang ya'taqidu, ada orang yang dia meyakini bahwasanya setiap perbuatan dia di dalam wudunya itu fardu. Artinya meyakini semua pekerjaan yang dia lakukan ketika dia di dalam berwudu itu semuanya fardu. Fayasuhu, maka sah orang yang seperti ini wudunya, minhul wudu, yaitu wudunya orang seperti ini. Artinya masih selamat orang yang masih meyakini bahwasanya apa yang dia lakukan di dalam seluruh wudunya itu fardu. Fayasihu minhul wudu'i, sah wudunya ya kalau dia meyakini seperti itu. Kemudian kasus yang kedua, wataratan ya'taqidu anna kulla af'alil wudu sunanun. Dan terkadang ada juga orang yang dia meyakini bahwasanya setiap af'alul wudu, setiap wudunya dia, perbuatan dari wudunya dia itu sunanun, sunnah, seluruhnya sunnah. Jadi dia meyakini bahwasanya seluruh apa yang dia lakuin di dalam wudunya itu hukumnya sunnah semuanya. Fala yasihu minhul wudu, maka tidak sah wudu orang yang seperti ini. Ya. Karena apa? Karena dia meyakini di dalam wudunya dia yang dia lakukan itu sunnah semuanya. Sedangkan di dalam wudu itu kan ada yang fardu, kayak membasuh muka, ya, membasuh kedua tangan dan kedua kaki, mengusap sebagian kepala. Berbeda dengan yang kasus yang pertama. Kalau yang kasus pertama kan dia meyakini fardu semuanya. Walaupun di dalam wudu kan ada kesunahannya kan, seperti mengusap seluruh kepala, ya, atau berkumur-kumur atau masukkan dalam air ke dalam hidung. Tapi yang lebih selamat atau yang sah itu yang pertama, yang kasus yang pertama. Dia meyakini
seluruh apa-apa yang dia lakukan ketika dia berwudu itu seluruhnya fardu. Kalau yang kedua kan dia meyakini seluruh perbuatan yang dia lakuin di dalam wudunya itu sunnah semuanya. Dia meyakininya gitu. Maka ini hukumnya nggak sah. Kalau dia meyakini seluruh apa yang dia lakukan itu adalah perbuatan-perbuatan sunnah. Kemudian kasus yang ketiga, wataratan ya'taqidu anna fihi furudun wa sunanan wa la yumayyizu bainahuma. Wataratan, dan terkadang ada kasus orang yang dia itu meyakini anna fihi, bahwasanya di dalam wudunya dia itu furudun, ada fardu, wa sunanan, dan ada kesunahannya. Wala yumayyizu bainahuma, akan tetapi dia tidak bisa membedakan mana yang fardu, mana yang sunnah. Jadi kasusnya itu dia tuh tahu kalau di dalam berwudu itu ada yang fardu seperti membasuh tangan, dan dia juga tahu kalau di dalam berwudu itu ada kesunahan wudu seperti memanjangkan basuhan wudu atau mengusap seluruh kepala. Tapi kasusnya ini berbeda. Kalau ini orangnya ini nggak tahu yang fardu yang mana, yang sunnah yang mana, nggak bisa membedakan mana yang fardu, mana yang sunnah, mana anggota yang fardu, mana anggota yang sunnah. Fafihi, maka di dalam perkara ini tafsilun, terdapat perincian. In kana amiyan fayasihu bil ittifaq, ya. Jika yang berwudu tersebut adalah orang awam, maksudnya orang awam itu orang yang nggak paham ya, maksudnya ya, belum belajar dia. Fayasihu bil ittifaqi, maka hukumnya sah dengan kesepakatan para ulama. Kemudian in kana aliman, jika orang yang dalam kasus tersebut adalah orang yang berilmu, fayasihu inda Ibn Hajar, maka sah menurut Ibnu Hajar, ya. Wala yasihu inna Ramli, dan tidak sah menurut Imam Ramli, ya. Jadi pada kasus tersebut, kasus di mana orang tuh dia tahu bahwasanya di dalam wudunya itu ada kefarduan dan ada kesunahan, tapi dia tidak bisa membedakan mana anggota yang fardu, mana anggota yang sunnah. Kan kalau berkumur-kumur kan sunnah tuh. Nah dia tuh nggak tahu kalau berkumur-kumur itu sunnah, atau dia nggak tahu kalau misal masukin air ke dalam hidung sunnah, dan dia juga nggak tahu ternyata membasuh kaki itu fardu. Dia tuh nggak bisa bedain kayak gitu. Kalau orangnya begitu, orangnya itu awam, maka sah menurut kesepakatan para ulama. Tapi kalau orangnya alim, dia itu bisa membedakan, bisa memilah mana yang fardu, mana yang sunnah, maka hukumnya tetap sah. Ini menurut Ibnu Hajar. Tapi kalau menurut Imam Romli, beliau mengatakan tidak sah, ya. Jadi orang yang alim itu ketika dia nggak bisa membedakan mana yang sunnah, mana yang fardu, maka menurut Imam Romli hukumnya tidak sah. Kemudian ada lagi kasus yang lain lagi. Wataratan yakulu inna mashar ra'si wa ghuslur rijlain ahaduhuma sunnatun walam yu'ayyin, ya. Misalnya jika ada orang yang dia wudu terus kemudian dia mengatakan sesungguhnya salah satu dari mengusap kepala dan membasuh kaki adalah sunnah, ya. Wala yu'ayyin,
tanpa menentukan yang mana, ya. Jadi dia mengatakan sungguh mengusap kepala, wa ghuslu rijlain, dan mengusap kedua kaki, ahaduhuma, salah satu daripada keduanya itu sunnah. Walam yu'ayyin, cuma dia nggak menentukan mana yang sunnahnya, yang membasuh kakinya atau mengusap kepalanya. Maka hukum wudunya fayasihu, maka sah hukumnya, ya. Di anna lam ya'taqid fardan muayyanan annahu sunnah, ya. Karena apa? Karena dia tidak meyakini bahwa kefarduan yang tertentu adalah sunnah. Yang ditentukan itu adalah hukumnya sunnah. Jadi ya, diulangi lagi. Jika ada orang yang mengatakan sesungguhnya salah satu dari mengusap kepala dan membasuh kaki adalah sunnah tanpa menentukan yang mana, maka hukum wudunya tetap sah. Karena sesungguhnya ia tidak meyakini bahwa kefarduan yang tertentu adalah sunnah. Kemudian kasus yang selanjutnya, al-ma'u at-tahuru, ya. Syarat wudu yang selanjutnya adalah airnya suci. Li'annal hadas, karena sesungguhnya hadas, ya, la yarfa'u illa bil ma'it tahur, tidak dapat hilang kecuali bil ma'it tahur, kecuali dengan air yang suci, al mutlaqi, air suci yang mutlak. Kama taqaddam, sebagaimana penjelasan yang telah lewat, penjelasan yang lalu. Kemudian syarat yang selanjutnya adalah syarat wudu yang selanjutnya adalah izalatul najasati al ainiyati, yaitu menghilangkan najis ainiyah, ya. Najis ainiyah itu najis yang ada bentuknya, ya. Kalau najis hukmiyah, najis yang enggak ada bentuknya gitu, enggak kelihatan nih najisnya nih. Tapi kita tahu tadi itu bekas kena kencing di situ. Tapi misalnya kencingnya udah kering, itu hukmiyah itu. Kalau misalnya ada zatnya, ada bentuknya gitu, misalnya seperti kotoran hewan, maka itu ainiyah itu. Najis ainiyah, ya. Jadi najis dibagi dua, najis hukmiyah dan najis ainiyah. Ya, jadi idza kanat la tazulu bi ghuslatin wahidatin, idza kanat, apabila najis ainiyah la tazulu, tidak bisa hilang, bi ghuslatin wahidatin, dengan sekali basuhan, fayajibu ghuslatani bil ittifaq, maka wajib bagi orang yang membasuh najis ainiyah tersebut dibasuhnya dengan 2 kali. Kalau sekali nggak bisa hilang, maka dilakukannya 2 kali. Ini sesuai kesepakatan para ulama, ya. Ya, dengan 2 kali basuhan. Kalau sekali basuhan nggak hilang, ya 2 kali basuhan. Wa amma idza kanat tuzadu bi ghuslatil wahidatin, ya, dan adapun apabila najis ainiyah tadi itu bisa hilang dengan sekali basuhan, fa inda rafi'i la budda min ghuslataini kadzalik, kalau dia tuh najis ainiyahnya bisa hilang dengan sekali basuhan, maka menurut Imam Ar-Rafi'i la budda min ghuslataini kadzalik, ya, tetap harus
dilakukan 2 basuhan ya. Walaupun bisa hilang dengan 1 kali basuhan, tapi Imam Rafi berpendapat apa? Tetap dilakukannya 2 kali basuhan. Alasannya apa? Ghuslatun liizalati najasati, basuhan yang pertama itu untuk menghilangkan najisnya. Wa ghuslatun, dan basuhan yang kedua yang satunya lagi lirafil hadasi, untuk menghilangkan hadasnya, najisnya ya. Yang pertama menghilangkan najis gunanya, dan basuhan yang kedua untuk menghilangkan hadasnya ya. Kama qala sahibu Safwatuz Zubad, sebagaimana yang dikatakan pengarang kitab Zubad ya. Wa adda min harrafi'i raf'al khabas ya. Dan Imam Rafi'i menghitung menghilangkan najis termasuk dari syarat wudu. Wa inda Nawawi, sedangkan menurut pendapat Imam An-Nawawi rahimahullah, takfi ghuslatun wahidatun liizalati najasati waliraf'il hadasi, cukup bagi seseorang untuk menghilangkan najis ainiyah tadi dengan 1 basuhan ya, ghuslatul wahidatun, untuk menghilangkan najisnya, plus 1 basuhan itu untuk menghilangkan hadasnya ya. Jadi kata Imam Nawawi itu seperti itu ya, cukup dengan 1 basuhan aja untuk menghilangkan hadas dan najisnya. Wa huwa mu'tamadu, dan ini adalah pendapat yang kuat ya. Kemudian syarat wudu yang ke-10, jaryul ma ala jamil udwi, mengalirkan air ala jamil udwi, ke seluruh anggota yang dibasuh. Bi an yajriya bi tabi'ihi, yaitu artinya airnya itu mengalir sesuai dengan tabiatnya air ya. Fala yakfi mashu udwi bi khirqatin aw salajin, tidak cukup bagi orang yang membasuh anggota badannya, artinya fala yakfi mashu, tidak cukup hanya mengusap, maksudnya ya, hanya mengusap anggota yang dia basuh bi khirqatin aw salaji, dengan menggunakan kain basah atau salju. Jadi tidak cukup, maksudnya di sini artinya tidak dikatakan sah gitu ya, maksudnya mengusap anggota yang wajib itu hanya diusap ya, karena wajib dibasuh. Wala yakfi masu udwi bi khirqatin aw salaji, tidak cukup hanya mengusap anggota yang wajib dibasuh dengan kain basah atau menggunakan salju. Kemudian syarat wudu yang selanjutnya adalah tahaqqukul muqtadi,
muqtadi ya. Tahakkukul muqtadi yaitu memastikan, muqtadi ai al jazmu fin niyati, yaitu artinya dia al jazmu memastikan fin niyati di dalam niatnya. Falau tawaddo asyakan ya. Jadi dia memastikan adanya sesuatu yang menuntut untuk melakukan wudhu sehingga dapat melakukan niatnya dia itu di dalam berwudunya itu dengan mantap ya, dengan jazmu. Walau tawaddo asyakan, kalau seandainya dia melakukan wudunya itu dalam keadaan syakan, ragu-ragu, hal huwa muhdisun aw mutawaddihun, apakah dia dalam keadaan berhadas atau tidak, fala yasihu wudu'uhu, maka tidak sah wudunya dia, in bana halu annahu ghairu mutawaddi ya, jika jelas bahwasanya dia itu tidak punya wudu. Li adami tahaqququ al muqtadi, yaitu dikarenakan tidak ada kepastian wujudnya, sesuatu yang menuntut untuk melakukan wudu. Wa huwa al jazmun bin niyat, yaitu maksudnya adalah tidak mantap ketika dia berniat ya. Kemudian syarat wudu yang selanjutnya yang ke-12 adalah dawamun niat hukman ya. Artinya dawam itu ya artinya tidak terputusnya niat secara hukum ya. Bi an la ya'tiya bima yunafiha kariddatin, yaitu tidak melakukan sesuatu yang dapat membatalkan niatnya dia itu, seperti dia itu melakukan sesuatu hal yang membuat dia murtad ya. Wa an la yasrifaha ila ghairil manwiyi ya. Dan tidak memalingkan, yasrifaha memalingkan niatnya dia, ila ghairil manwiyi kepada selain wudu ya. Artinya dia niatnya jangan niat yang lain ya, namanya dia lagi berwudu gitu. Inilah disebut dawamun niat ya. Tidak memutuskan niat secara hukum itu maksudnya begitu ya. Artinya dia tidak melakukan sesuatu yang dapat membatalkan niatnya itu, seperti murtad. Kalau dia itu murtad dalam hatinya gitu, atau melakukan suatu perbuatan murtad, maka batal syarat daripada wudunya tersebut. Kemudian dia tidak memalingkan niatnya dia itu ketika lagi berwudu itu dengan pengen niat yang lain selain niat wudu, maka juga sama ya, tidak sah syaratnya. Karena syaratnya itu yaitu tidak terputusnya niat secara hukum. Kemudian yang ke-13 ada mutaliqin niyati, yaitu kama taqaddam fi syurutin niyat as-safahatu. Ya ini ada ininya ya. Sebagaimana yang telah dibahas di dalam syarat niat. Halaman berapa nih?
83 ya. Pada halaman 83 tuh. Kemudian dukhulul waqti. Yang ini yang keberapa ini? Yang ke-14 dan ke-15. Digabung nih ya. Syarat wudu yang ke-14 dan yang ke-15 adalah dukhulul waqti wal muwalatu lidaimil hadas kasalisil baul ya. Itu syaratnya itu masuk waktu. Kemudian berkesinambungan terus menerus. Lidaimil hadas ini diperuntukkan bagi orang yang selalu hadas. Kasalasil baul ya. Salasil baul itu orang yang beser. Artinya dari kemaluannya itu suka keluar air kencing terus. Maka dia ini syaratnya wudunya dia itu harus ketika masuk waktu sholat. Gak bisa dilakuin di luar waktu sholat. Ketika udah masuk waktu sholat, kemudian dia terus menerus, artinya berkesinambungan ya, baru dia melakukan wudu. Artinya kalau misal dia masih keluar gitu, artinya caranya itu ya gini ya, disumbat dulu. Kan misal masuk waktu sholat, kemudian disumbat dulu kemaluannya itu yang suka keluar kencing atau suka keluar darah dengan sesuatu ya, misalnya kain ya. Kemudian dia langsung berwudu. Ketika masuk waktu sholat itu langsung berwudu. Dan ini berlaku bagi orang yang mustahadoh juga. Mustahadoh adalah darah yang keluar dari kemaluan wanita bukan pada saat dia haid, pada masa-masa dia haid. Jadi darah mustahadoh ini, istihadoh ini darah yang tidak sehat. Artinya si kondisi wanita ini dalam keadaan kurang sehat sehingga dia itu mengeluarkan darah istihadoh ya. Dimana kalau wanita itu haid maksimalnya sampai 15 hari, nah ternyata di hari yang ke-17 dan yang ke-18 masih ngeluarin darah sedikit-sedikit misalnya gitu, masih ngeluarin darah, maka itu bukan darah haid, itu namanya darah istihadoh. Nah orang yang istihadoh atau orang yang selalu beser gitu, selalu keluar air kencingnya, itu syarat wudunya itu harus masuk waktu sholat. Kemudian kama qala sahibu Sofatuz Zubat, sebagaimana yang dikatakan pemilik kitab Az-Zubat, lahu syurutu khamsatun. Wudu itu mempunyai 5 syarat. Tahuru ma wa kaunuhu mumayyizan wa musliman. Ya. Ya, suci mensucikannya air, orang yang wudu adalah orang yang tamis dan orang Islam, wa adamul mani'i min usuli. Ya, kemudian tidak adanya penghalang min usulil ma'i, sampainya air ilal basyarati, ke kulitnya dia, al mangsul, kulitnya orang yang dia dibasuh. Wa yadkhulul waqtu lidaimil hadas. Kemudian syarat wudu itu adalah masuknya waktu sholat, dan ini diperuntukkan bagi orang yang selalu hadas. Artinya orang mustahadoh sama orang yang tadi tuh beser, suka beser. Wa adda min harafi'i raf'ul khabas ya. Dan Imam Ar-Rafi'i juga memasukkan menghilangkan najis sebagai syarat. Raf'ul khabas sebagai syarat daripada berwudu. Kemudian Mas'alatun idza syakka fi taharati wa taqayyana al-hadas aw syakka fil hadas wa taqayyana taharata faman hukmu. Ya. Jadi masalahnya itu jika ada orang yang meragukan fi taharati, meragukan kesuciannya,
Wataqayyana, dan dia telah yakin al hadasa, dia hadas, dia telah berhadas, au syaka fil hadasi, atau dia ragu di dalam hadasnya dia, atau dia ragu akan kehadasannya dia ya. Wataqayyana taharata, dan dia yakin akan keyakinan apa, kesuciannya dia, kesuciannya. Bagaimana tuh hukumnya? Nah, ini permasalahannya. Kemudian suratuhu, gambarannya itu, maksudnya jawabannya itu ya, arada ayyusalli tsumma syakka. Gambar permasalahannya itu di atas adalah ketika hendak melakukan sholat, kemudian dia ragu-ragu. Hal huwa muhdisun au mutahhirun. Dia itu lagi hadas, apalagi dalam keadaan suci. Fa idza taqayyana, jika dia yakin al hadatsa, jika dia yakin telah hadas, kanda khalal khala, seperti dia itu masuk ke dalam jamban ya bahasanya ya. Wa qada hajatuhu, dan dia buang hajat, maksudnya di WC gitu. Tsumma syakka ba'dahu, kemudian dia ragu setelahnya. Hal tatahhara amla, terus agak lama kemudian dia ragu-ragu apakah tadi dia sudah wudu apa belum tuh. Fahuwa muhdisun, maka dia dihukumi berhadas ya. Li'annahu al yaqinu, karena dia yakinnya seperti itu, karena itulah yang dia yakini ya. Wa kadzalika law taqayyana annahu tatahhara, dan yang demikian itu juga ya, bila dia yakin telah bersuci, annahu tatahhara tsumma syakka ba'dahu, kemudian dia ragu-ragu setelahnya tuh. Hal ahdatsa amla, apakah dia berhadas atau tidak, fahuwa mutahhirun, maka dia hukumnya mutahhirun, yaitu tidak berhadas, dihukumi suci. Li'annal yaqinu, karena keyakinannya dia itu, karena yang dia yakini yaitu dia suci. Fal hukmu annahu ya'khudhu biyaqinihi ya, karena standar penetapan hukum itu berdasarkan keyakinan ya. Kalau yang awal itu kasusnya itu ya, dia pengen melakukan sholat, kemudian dia ragu apakah dia berhadas atau enggak, kemudian dia yakin dia hadas. Nah, ini kan kasusnya dia yakin dia hadas. Seperti gambarannya itu, dia itu masuk WC, kemudian dia buang hajat, kemudian dia ragu tuh, tadi udah wudu apa belum tuh. Tsumma syakka ba'dahu, kemudian dia ragu setelah dia dari WC itu, apakah dia suci atau tidak. Maka dia dihukumi tidak suci. Kenapa? Karena yang dia yakini dia masih berhadas ya, karena dia yakinnya dia berhadas awalnya tuh. Maka dan kasus yang kedua, dia yakin dia itu suci, kemudian dia ragu setelahnya, tadi suci apa enggak ya. Hal ahdatsa amla, apakah suci, apakah berhadas atau tidak, maka dia dihukumi suci. Li'anal yakin, karena keyakinannya dia itu, dia meyakini awalnya itu dia suci ya, dalam keadaan suci ya. Karena hukum itu ya, standarisasinya, penetapan hukum itu sesuai dengan keyakinan ya. Kama qala sahibu Soffatuz Zubad, sebagaimana yang diungkapkan oleh pengarang kitab Az-Zubad ya. Wa ma yakin hadatsin au tuhrin, dan beserta yakin
telah hadas atau suci. Idza tara syakkun bidoddihi amil yakinahu, ketika datang keraguan, bidoddihi amil yakinahu, ketika datang keraguan atau kebalikan keduanya, maka ambillah, amalkanlah yakinahu, apa yang dia yakini, itu amalkan keyakinannya dia. Ini gambaran permasalahannya ini banyak ya. Kalau kita bahas semua ini kepanjangan. Ya, kita cukupkan sampai situ. Nanti kita lanjut lagi ya, next. Mudah-mudahan bermanfaat. Inilah syarat-syarat daripada berwudu ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.